Bab 506, Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat yang sama, kantor lantai atas kamar dagang Runbang. Ledakan, tanda seru, ah. Lei Wanhu melolong dan menghancurkan barang-barang dengan marah di dalam. Semua meja dan kursi, mural dan cangkir dihancurkan berkeping-keping olehnya. Tidak ada yang menghentikannya dari tiga pemimpin teratas lainnya. Kali ini, mereka benar-benar marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani berbicara kepada mereka seperti itu. Siapapun dari mereka, kemanapun mereka pergi, dicari oleh ribuan orang. Siapapun harus patuh dan berhati-hati di depan mereka. Bahkan jika mereka hanya perlu melihat, mereka dapat menakut-nakuti orang hingga buang air kecil. Tetapi baru saja, mereka diejek oleh seorang bocah berbulu. Dari awal hingga akhir, mereka seperti beberapa monyet, diintip oleh bocah berbulu. Malu mutlak, rasa malu dan malu yang membara. Amarah, Lao Fei, aku benar-benar tidak tahan. Aku telah menjalani sebagian besar hidupku dan tidak pernah begitu marah. Kali ini, kita tidak bisa terus menanggungnya. Wu Tianming gemetar di sudut mulutnya. Karakternya selalu relatif tenang, tetapi kali ini, dia benar-benar ingin melampiaskannya seperti Lei Wanhu. Qian Guoping juga menggertakkan giginya dan berkata, teknologi Guoshan dapat dikembalikan, tetapi bajingan itu, selama dia masih hidup sedetik pun, aku memiliki duri di hatiku. Tidak, itu adalah area terlarang latihan. Kita dapat memobilisasi orang dari semua sisi untuk menutup mata kita. Dan di semua sudut kota, semua orang kita ditempatkan. Selama bocah itu berani muncul, dia akan dipotong ribuan kali. Sama sekali tidak. Fei Qinghe mengangkat tangannya dan berkata, jangan lupa, besok pagi adalah upacara besar. Kita tidak boleh membiarkan emosi pribadi kita merusak acara besar kita. Jangan lupa, Li Qiang mengalami kecelakaan di tangan kita. Ada Li Tianyuan yang tergantung di atas kita. Tidak peduli seberapa marahnya, bahkan jika itu berisi pisau, kita hanya bisa mengunyahnya dan menelannya di perut kita sebelum memberikan upacara. Wu Tianming menggertakkan giginya dan berkata, kami semua mengerti apa yang kau katakan, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa jika kami mengalami penghinaan yang begitu besar. Fei Qinghe tersenyum dingin dan perlahan mengeluarkan sebuah kartu dari tangannya. Kartu itu seukuran kartu remi, seluruhnya berwarna gelap, dengan kata merah besar, bunuh, tertulis di atasnya. Itu terlihat menyeramkan. Pasta Heisha. Wu Tianming tertegun dan berkata dengan senyum garang, hahaha, aku hampir lupa. Kami masih punya pasta Heisha. Qian Guoping juga mencibir, benda ini sudah lama tidak berguna. Bahkan aku hampir lupa, sepertinya sudah saatnya Heisha Pos keluar dari Jianghu lagi. Aku ingat terakhir kali aku mengirim surat hantu hitam. Sepertinya itu adalah saat kita berduel dengan Zhou Tianpeng 3 tahun lalu. Hanya saja, lebih murah baginya untuk mengirim surat hantu hitam ke pengemudi kecil kali ini. Lei Wanhu bertepuk tangan dan tertawa. Begitu benda ini dikirim, kurasa ayam terbang dan anjing melompati teknologi Guoshan. Bocah yang suana, diperkirakan dia harus kencing di pantatnya. Tapi kuharap dia punya lebih banyak keberanian, tapi jangan takut setengah mati. Kalau tidak, setelah upacara, aku tidak bisa menemukannya untuk melampiaskan amarahku, haha. Suasana teknologi Guoshan masih bermartabat. Presiden Jiang, maafkan aku. Aku tidak mengerti pikiranmu. Yang Xuan menggaruk kepalanya karena malu dan dengan tulus meminta maaf kepada Jiang Qing. Setelah mendengar Qin Feng mengatakan yang sebenarnya, Yang Xuan tiba-tiba merasa sangat bersalah. Pada saat yang sama, aku juga sangat tersentuh. Dia tidak pernah mengira bahwa Jiang Qing telah berada di bawah tekanan diam-diam. Tapi jangan terlalu khawatir, aku jamin semuanya akan baik-baik saja. Yang Xuan buru-buru menghibur. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan tadi, karena di matanya, orang-orang di kamar dagang Runbang benar-benar tidak berbeda dengan sekelompok semut. Karena itu, dia tidak akan pernah mendapat konsekuensi apapun bagi perusahaan. Dia merasa bersalah karena telah mengecewakan niat baik Jiang Qing. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang. Aku tidak menyalahkanmu. Duduklah dan bicaralah. Jiang Qing menghela napas, sudah sejauh ini. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Jangan meninggalkan perusahaan dengan mudah jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa mendatang.
Kita hanya bisa berharap area latihan yang dibatasi akan dievakuasi nanti. Selama periode ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk melihat apakah aku dapat menemukan beberapa peluang. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Yang Xuan. Yang Xuan, terutama kamu, jangan meninggalkan ruang lingkup perusahaan selama periode waktu ini. Aku akan mencari cara untuk mengirimmu keluar dari Yunnan Selatan sebelum evakuasi area terlarang latihan. Yang Xuan menatap kekhawatiran di mata Jiang Qing dan merasakan sedikit getaran di hatinya. Dia bisa melihat bahwa Jiang Qing sedang memikirkan dirinya sendiri dari lubuk hatinya. Sejak kembali ke masyarakat orang-orang biasa, temperamen Yang Xuan menjadi semakin lembut dari hari ke hari. Dari mantan juara Hobby, yang mengerutkan kening dengan lembut dan membuat ribuan kepala jatuh ke tanah, Yang Xuan saat ini hanyalah orang biasa dengan kepribadian yang lembut. Alasan dibalik transformasinya adalah karena meskipun ia bertemu dengan banyak orang jahat dan sisi gelap sifat manusia dalam masyarakat biasa ini. Namun di saat yang sama, ia juga menemukan banyak kehangatan yang dapat meluluhkan hatinya. Tidak peduli apa kesalahan yang telah diperbuatnya, Sunan tidak pernah meninggalkannya. Ada juga saudara-saudara Qin Feng yang telah mengambil hati dan paru-paru mereka sendiri sejak awal. Dan Li Guoshan, orang baik hati yang belum pernah ia temui sebelumnya, tetapi dapat memberikan dirinya dengan murah hati dan menyelamatkan hidupnya di saat kritis. Ada juga wanita seperti Jiang Qing yang selalu berwajah dingin dan sering membentak dirinya sendiri, tetapi di saat kritis, mereka selalu memikirkan diri mereka sendiri. Terlalu banyak kehangatan telah mengubah Yang Xuan dari seorang juara Hou yang agung, kejam, dan bahkan kejam menjadi orang biasa yang luluh oleh kehangatan. Dengan orang-orang sepertimu di sekitar, tentu saja aku harus hidup dengan baik setiap hari. Yang Xuanxin tersenyum menghibur. Kalimat ini untuk Jiang Qing dan untuk semua orang yang baik padanya. Presiden Jiang, pada saat ini, seorang anggota staf bergegas masuk dan menyerahkan sebuah amplop kepada Jiang Qing. Baru saja seorang pria dari kamar dagang Runbang datang keluar. Dia memintaku untuk memberikan benda ini kepada seorang pria bernama Yang Xuan. Untukku, Yang Xuan berkata dengan aneh, buka dan lihat apa isinya. Tidak mungkin itu cek. Jiang Qing sedikit mengernyit dan merasakan firasat buruk. Dengan hati-hati membuka amplop itu dan sebuah kartu hitam jatuh dari dalamnya. Apa ini? Qin Feng mengulurkan tangannya dengan rasa ingin tahu. Wow, saat itu, Li Guoshan tiba-tiba gagal duduk dan jatuh dari kursinya. Jiang Qing dan Du Guotao juga mengubah wajah mereka dengan liar. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka berdiri. Mata mereka penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Melihat kartu hitam itu, rasanya seperti melihat iblis sura yang ganas di neraka. Melihat reaksi Li Guoshan, Jiang Qing, dan Du Guotao, yang lainnya bingung. Ada apa denganmu? Qin Feng menggaruk kepalanya dan bertanya dengan curiga. Mereka bukan dari Yunnan Selatan, jadi mereka tidak tahu arti dari kartu hitam ini. Hei, Pasta Heisha, bibir Du Guotao bergetar, dan butuh banyak upaya untuk mengocok tiga kata ini dengan jelas. Pasta Heisha, apa? Qin Feng dan yang lainnya masih tidak mengerti. Sudah berakhir, bahkan Jiang Qing, yang selalu tenang, memiliki sedikit ketidakberdayaan dan keputusasaan di matanya. Perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan berkata dengan senyum pahit, sekarang, aku khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Akhirnya, Li Guoshan menjelaskan arti dari pasta Heisha. Ini adalah cara kartu truf paling kejam dan kejam dari kamar dagang Runbang. Bagi mereka yang membenci tulang mereka, mereka akan mengeluarkan stiker roh jahat hitam. Stiker Heisha umumnya tidak muncul. Yang terbaru adalah 3 tahun lalu. Terus terang saja, pos Heisha setara dengan surat kematian. Semua orang yang menerima pos Heisha, tanpa kecuali, akan mati atau menghilang secara aneh. Du Guotao menggigil dan menambahkan, lagi pula, pasta Heisha memiliki arti lain. Itu setara dengan surat perintah penangkapan Jiang Hu. Siapapun yang menerima pos hantu hitam tidak hanya akan diburu oleh kamar dagang Runbang, tetapi juga akan dikejar oleh semua pasukan bawah tanah di Yunnan Selatan. Dengan kata lain, mereka yang menerima pos Heisha akan segera menjadi musuh bebuyutan pasukan bawah tanah di Yunnan Selatan. Tanggal yang tertera pada pos Heisha ini adalah besok siang, artinya, besok siang, pos Heisha ini akan resmi diluncurkan. Yang Xuan, Du Guotao tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Yang Xuan dan berkata, mulai sekarang, jangan pergi kemanapun.
Tetaplah di perusahaan. Setidaknya untuk saat ini, kita masih memiliki tempat berlindung di area terlarang untuk latihan. Hanya saja, Du Guotao tidak menyelesaikan perkataannya. Namun, semua orang tahu apa yang dimaksud Du Guotao. Bahkan dengan perlindungan daerah terlarang, Yang Xuan hanya bisa melarikan diri untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk seumur hidup. Dan selama periode ini, Yang Xuan tidak memiliki kemungkinan untuk meninggalkan Yunnan Selatan. Saya khawatir saat ini, seluruh bandara, stasiun kereta api, stasiun bus, dan semua jalur lalu lintas di Yunnan Selatan sedang diawasi. Setelah siang besok, setelah pos Heisha dimulai, bahkan para gangster kecil di jalan akan bergegas maju tanpa ragu-ragu dan menusuk jantung Yang Xuan. Suasana di seluruh ruang pertemuan membeku dengan mengerikan. Tanpa diduga, kamar dagang Runbang akan mengirimkan pasta hitam jahat kepada Yang Xuan. Yang Xuan, kamu tidak perlu terlalu gugup. Jiang Qing menarik napas dalam-dalam dan menatap Yang Xuan, apapun yang terjadi, perusahaan akan selalu mendukungmu. Mungkin kekuatan kami hanyalah belalang sembah, tetapi kami tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu tinggallah di perusahaan selama ini. Bagaimanapun, ini adalah area terbatas untuk latihan. Kamu tidak akan memiliki apapun untuk saat ini. Tentu saja, jangan membawa beban psikologis apapun. Apa yang harus kamu lakukan setiap hari? Mereka yang menerima pos Heisha akan menanggung beban psikologis yang sangat besar. Sebelum waktu dimulainya pos Heisha, saya tidak tahan dengan tekanan, dan ada banyak contoh bunuh diri. Jiang Qing sangat khawatir bahwa Yang Xuan juga membawa beban psikologis seperti itu. Hahaha. Namun tanpa diduga, Yang Xuan tiba-tiba tertawa. Liu Er, apakah kamu baik-baik saja? Qin Feng dan yang lainnya tampak khawatir karena takut Yang Xuan mungkin akan ketakutan. Jangan terlalu banyak berpikir. Saudara kita hidup dan mati bersama. Itu hanya kartu. Jangan jadi burung. Qin Feng dan yang lainnya bergegas maju untuk menghibur. Haha. Tiba-tiba aku merasa bahwa kamar dagang Runbang adalah sekelompok pasien dengan penyakit sekunder. Yang Xuan dengan jijik menjepit stiker Heisha dengan 2 jari dan berkata, tetapi ide ini bagus. Sekarang novel daring tidak terlalu populer. Mengapa kita tidak menjual ide ini kepada para penulis novel itu? Mungkin kita bisa menghasilkan banyak uang. Orang-orang bodoh. Apakah Yang Xuan takut konyol, atau dia benar-benar gugup? Ini adalah pos Heisha dari kamar dagang Runbang. Semua orang yang menerima pos hantu hitam, tidak lumpuh di tempat. Tetapi di mata Yang Xuan, dia melihat peluang bisnis. Baiklah, semua orang tidak perlu khawatir tentangku. Yang Xuan menyingkirkan stiker Heisha dan berkata, ini adalah pemikiran hati-hati dari para lelaki tua itu. Saya sangat kesal dengan mereka akhir-akhir ini, tetapi ini juga merupakan area terlarang untuk latihan. Orang-orang tua itu hanya bisa menatap. Jadi saya membuat langkah yang buruk untuk membuat saya sulit tidur dan makan. Tetapi semakin banyak mereka melakukannya, semakin mereka marah dan frustrasi. Merekalah yang sulit tidur dan makan. Tepat setelah mendengar Du Guotao selesai mengatakan arti dari pos Heisha, Yang Xuan menebak apa yang sedang dimainkan oleh orang-orang tua dari kamar dagang Runbang. Tetapi siapa Yang Xuan? Di matanya, trik kecil ini hanyalah pertunjukan lucu badut kekanak-kanakan dan lucu. Seseorang yang telah dikepung, dikejar, dan dicegat oleh ratusan tank dan puluhan pejuang akan takut dengan kartu kekanak-kanakan. Baiklah, kami bisa tenang jika Anda berpikir demikian. Li Guoshan mengangguk. Saya khawatir Anda memiliki beban psikologis. Bagaimanapun, setidaknya sekarang, kami masih memiliki area terbatas untuk latihan. Melihat ketidakpedulian Yang Xuan, semua orang juga menghela napas lega. Kalau tidak, saya benar-benar khawatir Yang Xuan akan takut pingsan. Presiden Jiang, saya akan menggunakan mobil nanti. Seorang teman meminta saya untuk makan malam dan menyetir kembali setelah makan malam. Yang Xuan menyapa Jiang Qing. Menurut peraturan perusahaan, jika Anda ingin menggunakan kendaraan perusahaan bukan untuk bisnis, Anda harus menyapa atasan. Baiklah, pergilah dan bersantailah. Jangan terlalu banyak berpikir. Jiang Qing melemparkan kunci mobil kepada Yang Xuan. Dia merasa lega melihat Yang Xuan seperti ini. Terima kasih, kalau begitu saya akan keluar dan menelepon jika saya punya sesuatu. Yang Xuan mengambil kunci mobil, lalu menoleh dan berjalan keluar sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil. Baru saja dia menerima telepon dari wanita tua Sang.
Dia mengatakan dia menyukai hadiah yang diberikannya terakhir kali. Dia bertanya kepada Yang Xuan apakah dia ada waktu luang hari ini dan ingin mengundangnya untuk makan bersama di rumah. Yang Xuan sangat baik kepada Nyonya Zhang, meskipun dia hanya pernah menyentuhnya sekali sebelumnya. Keluarga Zhang adalah keluarga kelas 2 di Yunnan Selatan. Sebagai juru mudi keluarga Zhang, Nyonya Zhang sama sekali tidak sombong. Dia baik dan mudah didekati. Terakhir kali Yang Xuan meminta Su Yunlong untuk memberinya stempel Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Nyonya Zhang sangat senang sehingga dia akan mengeluarkannya setiap hari. Saya selalu mengingat Yang Xuan di hati saya, jadi saya menelepon Yang Xuan hari ini dan memintanya untuk makan bersama di sore hari. Ketika Yang Xuan dan Nyonya Zhang akur, mereka juga dapat merasakan semacam cinta seperti saudara. Tanpa diduga, kualitas psikologis Yang Xuan cukup baik. Setelah Yang Xuan pergi, Jiang Qing berkata dengan penuh penghargaan, saya khawatir Yang Xuan akan menjadi satu-satunya orang yang dapat menghadapi perubahan setelah menerima jabatan Heisha. Tentu saja, kami berenam adalah pahlawan. Kami bahkan tidak mengerutkan kening saat langit runtuh. Pikirkanlah, siapa yang bisa pergi makan malam dengan teman-teman saat menerima hal seperti itu? Di tengah jalan, wajah Qin Feng tiba-tiba berubah. Tidak. Kemana dia bilang dia akan pergi? Tidak, seret dia kembali dengan cepat. Orang-orang bereaksi bahwa Yang Xuan akan pergi ke kota. Pada saat menerima kiriman Heisha, saya berani lari ke kota. Saya tidak ingin hidup Jiang Qing buru-buru mengejar, tetapi dia melihat mobil Yang Xuan telah meninggalkan area latihan yang dibatasi. Dia menelepon dengan cepat. Presiden Jiang, ada apa? Yang Xuan ada di ujung telepon. Anda kembali sekarang juga, Jiang Qing berkata dengan keras. Ujung telepon yang lain tercengang. Mengapa? Anda ingin menggunakan mobil. Baru saja Anda setuju untuk menggunakan mobil. Saya benar-benar ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini. Dan ada mobil lain di perusahaan. Kemana Anda ingin pergi? Menyetir sendiri. Saya akan meminta cuti hari ini. Jiang Qing marah. Benar-benar kacau. Saya menggunakan kepala besar Anda. Jiang Qing menghentakkan kakinya dan berkata, Kamar Dagang Runbang mengirimi Anda stiker jahat hitam di kaki depan, dan Anda berlari keluar dengan kaki belakang. Apa yang Anda inginkan? Yang Xuan berkata dengan acuh tak acuh, apa peduliku dengan kartu yang rusak? Dan Anda baru saja berkata, biarkan saya bersantai. Saya tidak akan makan malam dengan teman-teman saya. Selain itu, waktu mulai kartu adalah setelah tengah hari besok. Masih pagi. Pertama-tama, ponselnya kehabisan daya. Tutup telepon. Dudu, terdengar nada sibuk di ujung telepon. Ketika Jiang Qing menelepon lagi, dia sudah memberitahu bahwa dia tidak bisa tersambung. Kalian, apa kalian sudah gila? Jiang Qing marah dan geram. Namun untungnya, Yang Xuan benar dalam kalimat terakhirnya. Heisha punya aturan bahwa itu tidak akan dimulai secara resmi sampai tanggal yang tertera di sana. Jadi sebelum siang besok, Yang Xuan masih aman. Namun meskipun begitu, orang-orang biasa sudah lama takut untuk bersembunyi. Di mana seperti Yang Xuan, yang kepalanya hijau dan masih mengendarai mobilnya di seluruh jalan. Stiker hantu hitam itu benar-benar berguna. Yang Xuan mengendarai mobil dan melihat beberapa mobil mengikutinya sepanjang jalan. Saya khawatir orang-orang ini sedang mengawasi. Mereka akan bergegas melakukannya setelah siang besok. Tadi, Du Guotao mengatakan bahwa jika ada yang membunuh orang-orang yang disisipkan oleh iblis hitam terlebih dahulu, dia bisa mendapatkan bantuan dari Kamar Dagang Runbang. Mendapatkan bantuan dari Kamar Dagang Runbang jauh lebih baik daripada mendapatkan sejumlah uang. Di perbatasan Yunnan Selatan, Kamar Dagang Runbang tidak hanya dapat menentukan hidup dan mati orang, tetapi juga membuat orang sejahtera. Oleh karena itu, begitu pos Heisha dikeluarkan, banyak sekali buronan akan bermain-main dengan kepala mereka. Bagi banyak orang, ini adalah kesempatan bagi ikan mas untuk melompati gerbang naga. Ya, tetapi itu ide yang bagus. Yang Xuan mengangguk dan berpikir bahwa dia akan kembali dan membiarkan Xuan Zijun mendapatkan yang serupa, yang mungkin memainkan peran yang tidak terduga. Saat hendak tiba di Villa Zhangjia, Yang Xuan tiba-tiba mendapat ide. Dia tidak menganggap serius omong kosong stiker Heisha, tetapi dia tidak bisa membuat Zhangjia mendapat masalah. Jika para pengamat ini melihatnya pergi ke Zhangjia, mungkin Zhangjia juga akan terlibat. Berdecit, Yang Xuan tiba-tiba berbalik dan melaju menuju gunung belakang. Mobil yang mengawasi di belakang segera mengikutinya.
Sepanjang jalan, Yang Xuan sengaja berjalan dengan angkuh dan menemukan semakin banyak orang. Di kaki gunung belakang, ada lebih dari selusin mobil yang mengawasi di belakang. Jika kamu ingin bermain, aku akan bersenang-senang denganmu. Sudut mulut Yang Xuan penuh dengan kegembiraan. Dengan satu kaki menginjak pedal gas, mobil tiba-tiba berbelok ke jalan pegunungan dan berkelok-kelok di sepanjang jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Dia pernah datang ke jalan pegunungan ini ketika dia pertama kali melintasi Yunnan Selatan. Qin Feng dan yang lainnya menganggur dan bosan. Mereka melaju dan berjalan-jalan, dan Yang Xuan mengikuti mereka. Jadi saya sangat akrab dengan medan di sini. Di jalan, mobil Yang Xuan cepat dan lambat, kiri dan kanan, membuat postur mencoba menyingkirkan mobil di belakang. Dan mobil di belakang pun tertipu. Berlari di jalan depan, ada beberapa pria dengan tatapan dingin. Lao Dai, ikuti dengan seksama, tapi jangan biarkan anak itu kabur. Ini adalah bodhisattva emas. Besok siang, saudaraku akan makmur. Duduk sendirian di barisan belakang, dia menjelaskan kepada pengemudi. Pengemudi itu mencibir, saya khawatir Anda lupa apa yang biasa saya lakukan. Beberapa orang tercengang dan langsung tertawa. Lao Dai sebelumnya adalah pengemudi profesional. Sungguh angan-angan untuk menyingkirkannya. Saya benar-benar menantikannya. Saya benar-benar ingin tiba besok siang. Saya tidak sabar. Seseorang menggosok tangannya dan matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Begitu besok siang berakhir, kamar dagang Runbang harus memberi mereka bantuan. Pada saat itu, dengan bantuan ini, mereka akan dapat berjalan menyamping di Yunnan Selatan. Mengapa Anda mengatakan bahwa kamar dagang Runbang menetapkan waktu pengiriman setelah siang besok? Bukankah lebih baik memperbaikinya sekarang? Seseorang bertanya dengan curiga. Kau tidak tahu itu. Lao Dai berkata pelan sambil mengemudikan mobil. Kau lupa, besok pagi hari apa? Beberapa orang tercengang dan langsung bereaksi. Sebuah upacara besar. Besok adalah saatnya Marsekal Agung Kirin memberikan upacara besar. Kamar dagang Runbang sengaja memperoleh tiket masuk besok, yang terkenal di Yunnan Selatan. Jadi sampai saat itu, mereka tidak akan mendapat masalah. Bukan hanya kamar dagang Runbang sendiri, tetapi mereka juga mengeluarkan perintah di Jianghu. Sebelum upacara berakhir, semua pasukan Jianghu tidak boleh membuat masalah di saat seperti ini. Dengan pemikiran ini, tidak sulit untuk memahami mengapa mereka menetapkan waktu pos Heisha setelah tengah hari besok. Lao Dai, mobilnya melaju kencang. Cepatlah. Tiba-tiba seseorang berteriak. Mobil Maserati biru di depan melaju kencang. Lao Dai tampak tenang. Oh, jangan gugup. Orang yang bisa menyingkirkanku di dunia ini belum lahir. Jika ini didengar oleh Tianying dan yang lainnya, aku khawatir aku harus tertawa terbahak-bahak. Dalam sebuah misi tahun itu, pasukan musuh menggali lubang untuk Yang Xuan. Lebih dari selusin negara, elit dari badan intelijen teratas, menyatukan ratusan orang. Pada saat yang sama, dia melacak Yang Xuan. Ada UAV di langit dan sistem navigasi tercanggih di darat. Orang-orang yang mengikutinya adalah ratusan elit intelijen teratas dunia. Dan itu masih dalam jaring yang telah mereka pasang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam kasus itu, bahkan jika mereka sedang memantau seekor nyamuk, mereka tidak dapat terbang keluar. Namun, Yang Xuan menghilang secara misterius saat yang lain menguap dalam jaring kedap udara ini. Ketika mereka bereaksi, Yang Xuan telah menyelinap di belakang mereka dan membunuh ratusan orang. Di dunia ini, orang yang dapat melacak juara Hou benar-benar masih dalam kandungan. Yang Xuan ingin menyingkirkan lalat-lalat ini, yang secara alami merupakan hal yang sangat sederhana. Namun, dia dalam suasana hati yang baik hari ini dan ingin bersenang-senang dengan lalat-lalat ini. Pada saat yang sama, itu juga memberi mereka pelajaran kecil. Pada saat ini, ia telah melaju setengah jalan ke atas gunung. Ketika mendekati tikungan tajam di depan, Yang Xuan tiba-tiba melaju kencang. Hehe, bocah itu pandai mengemudi. Dia ingin menyingkirkan kita dengan drift di tikungan tajam. Hanya, apakah dia pikir dia bisa drift? Lihat, aku akan menyalipnya sekali di depan dan membunuh semangat bocah ini. Lao Dai tersenyum main-main, meningkatkan pedal gas pada saat yang sama, dan dengan cepat melaju ke depan. Keterbelakangan mental terjadi setiap tahun, terutama tahun ini. Yang Xuan melihat ke arah kendaraan yang tiba-tiba mengejar di kaca spion dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian dia tiba-tiba membanting setir. Berdecit.
Badan mobil itu membentuk lengkungan yang indah dan melayang ke sudut jalan. Pada saat yang sama, Yang Xuansun mengambil klip kertas dari sisi kursi, membuka jendela dan melemparkannya ke belakang. Klip kertas itu terlepas dari jari Yang Xuan dan tiba-tiba berakselerasi dalam sekejap. Seperti peluru, ia melaju kencang ke arah roda Land Rover di belakang. Ledakan, ban Land Rover yang kuat langsung terkena klip kertas ini. Berdecit. Kemudian, Land Rover dengan kecepatan tinggi tiba-tiba kehilangan kendali dan menginjak pedal gas. Tampaknya pengemudi mobil itu memang memiliki dua sikat. Saya masih bisa mengendalikan kendaraan saat ini. Kurang dari 1 meter dari tepi jalan, saya masih mengerem. Tepat, sebelum Laodai dan yang lainnya senang, mobil di belakang tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi. Tidak semua orang selalu memiliki keterampilan seperti itu. Ketika saya sedang melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba saya mengerem mendadak, dan mobil di belakang saya sama sekali tidak dapat dikendalikan. Ledakan, ledakan, lebih dari selusin mobil mengikuti, menciptakan reaksi berantai, satu demi satu menabraknya. Di lereng bukit dengan ketinggian puluhan meter dan sudut hampir 90 derajat, lebih dari selusin mobil meluncur turun dan membuat gemuruh. Bahkan jika Anda tidak mati, setidaknya Anda harus cacat. Setelah membasmi lalat, Yang Xuan memutar balik mobilnya lagi dan mengendarai mobil menuju Villa Zangjia. Dalam perjalanan, saya tiba-tiba menerima telepon dari Zhang Kun. Naga, Tuan Raja Naga, saya Zhang Kun. Di ujung telepon yang lain, suara Zhang Kun bergetar. Tolong jangan marah. Nenek saya tidak tahu identitas Anda dan menabrak Anda. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Zhang Kun memohon belas kasihan di ujung telepon yang lain. Yang Xuan bingung. Kapan wanita tua itu menabrakku? Zhang Kun Lian buru-buru berkata, baru saja nenek meneleponku dan bertanya apakah aku sempat mengatakan bahwa adikku kembali dari luar negeri dan mengizinkanku menyempatkan diri untuk makan malam sederhana. Lalu nenek berkata bahwa dia juga meneleponmu dan mengundangmu makan malam di rumah. Raja Naga, mohon maafkan aku. Nenek benar-benar tidak tahu identitasmu dan menabrakmu. Zhang Kun adalah anggota Brigade Kereta Api Xinjiang Selatan. Pada upacara peninjauan terakhir, dia sudah tahu identitas Yang Xuan. Di matanya, Raja Naga seperti dewa. Manusia tidak dapat menghujat setengah sen pun. Namun, Nenek Zhang baru saja menelepon dan mengatakan bahwa dia mengundang Yang Xuan untuk makan di rumah. Sungguh Raja Naga. Dalam pandangan Zhang Kun, perilaku wanita tua itu telah bertabrakan dengan Raja Naga. Jadi dia segera menelepon untuk meminta maaf. Yang Xuan tertegun dan menebak ide Zhang Kun. Bagaimana menurutmu, wanita tua itu dengan baik hati mengundangku makan malam? Mengapa itu? Bertabrakan, aku sedang dalam perjalanan sekarang. Aku akan sampai di sana sebentar lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu di rumah? Mau minum nanti? Ketika Zhang Kun mendengar ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Raja Naga berjanji untuk makan di rumahnya. Terlebih lagi, apa yang dikatakan Raja Naga tadi terdengar sangat membumi dan tidak memiliki dasar sama sekali. Dan mengatakan kamu ingin minum bersamanya. Tuan Raja Naga, Zhang Kun sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Tanpa diduga, Raja Naga di matanya begitu mudah didekati. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk minum bersama Anda dalam hidup saya, tetapi... Maafkan saya, Raja Naga. Saya memiliki misi dan saya benar-benar tidak bisa kembali. Yang Xuan memikirkannya. Mengapa? Raja Naga tidak membeli muka ketika dia meminta Anda untuk minum. Raja Naga mengundang Anda untuk minum. Siapa yang berani menyalahkan Anda? Tuan Raja Naga, saya. Di ujung telepon yang lain, Zhang Kun tampaknya telah mengumpulkan banyak keberanian. Maafkan saya, Raja Naga karena telah memukuli orang. Saya benar-benar tidak bisa mematuhi perintah saya. Saya tidak bermaksud tidak menghormati Raja Naga, tetapi saya seorang penjaga. Sudah menjadi tugas saya untuk menjadi yang pertama. Setelah saya menyelesaikan tugas, mohon minta Tuan Raja Naga untuk membuangnya sesuka hati. Yang Xuan mengangguk dengan sangat puas. Jika Zhang Kun meninggalkan posnya tanpa izin dan kembali untuk minum bersamanya, dia akan memandang rendah orang ini. Penjaga, sudah menjadi tugas saya untuk mematuhi perintah. Selama mereka menerima perintah, mereka harus melaksanakannya dengan nyawa mereka. Bahkan Raja Naga pun tidak. Kemudian Yang Xuan mengirim pesan kepada Su Yunlong. Dulu, hanya ada beberapa kata, Zhang Kun adalah material yang bisa dibuat.
Namun, pesan yang begitu singkat sudah cukup untuk membuat perubahan yang menggemparkan dalam nasib Zhang Kun. Namun, dia sendiri yang memperjuangkan semua ini. Area villa di rumah wanita tua itu tidak besar, juga tidak dihias dengan cemerlang seperti orang-orang kaya lainnya. Sebaliknya, villa itu sederhana dan elegan, tetapi membuat orang merasa sangat nyaman. Begitu sampai di pintu, saya mendengar wanita tua itu mengomel di dalam. "Gadis, apakah aku memanjakanmu? Bagaimana mungkin kamu kembali pada saat ini tanpa menelepon? Bukankah sudah kukatakan berkali-kali, kau telah tinggal di luar negeri dengan jujur selama 2 tahun terakhir? Jangan kembali, kau tidak mendengarkan." Kemudian terdengar suara seorang gadis, "Nenek, aku sangat bosan di sana, dan aku merindukanmu, jadi aku menyelinap kembali. Jangan khawatir, aku kembali diam-diam kali ini. Tidak ada yang tahu, aku akan tinggal selama 2 hari dan pergi. Aku berjanji tidak akan membocorkan berita. Hei, kuharap keluarga Zhou tidak mengetahuinya, kalau tidak." Pada saat ini, pengurus rumah tangga bergegas masuk, "Nyonya tua, tuan yang ada di sini." Yang Xuan masuk sambil tersenyum. "Apa yang kamu bicarakan? Di sini sangat ramai. Xiao Yang, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Silakan duduk, silakan duduk." Wanita tua itu dengan cepat bangkit dengan hangat dan meminta Yang Xuan untuk duduk. Dia sendiri yang menuangkan secangkir teh untuk Yang Xuan. "Teh ini adalah Longjing sebelum hujan. Aku khusus menyiapkannya untukmu. Kamu menghilangkan dahagamu. Ngomong-ngomong, di mana gadis Sunan? Kenapa kamu tidak ikut?" Nyonya Zhang benar-benar berbeda dari kebanyakan orang kaya. Dia mudah didekati dan ramah. Begitu dia duduk, dia terus memegang tangan Yang Xuan. "Dia kembali ke distrik Nanjiang. Lain kali aku akan mengajaknya menemuimu." Yang Xuan juga suka bergaul dengan wanita tua itu. Dia bisa merasakan kehangatan. "Kerabatnya, Xiao Yang, perkenalkan padamu. Ini cucu perempuanku, Zhang Linger. Dia baru saja kembali dari luar negeri." Wanita tua itu menunjuk seorang gadis berusia awal 20-an. Gadis itu terlahir berkulit putih, muda dan cantik, dan pakaiannya juga sangat modis. Matanya yang besar bersinar, tetapi dia cantik. "Linger, panggil saja saudara Yang Xuan." "Halo, saudara Yang Xuan. Namaku Zhang Linger." Zhang Linger tersenyum manis dan menyapa Yang Xuan. Ada juga beberapa kerabat lain di ruangan itu, sekitar 7 atau 8 orang, yang sangat sopan kepada Yang Xuan. Tampaknya gaya kekeluargaan sebuah keluarga benar-benar tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Wanita tua itu mudah didekati dan baik hati. Tentu saja, gaya kekeluargaan Zhang Jia juga sangat baik. Semua orang berbicara dan tertawa. Suasananya sangat damai. Yang Xuan merasa sangat rileks. Namun, Yang Xuan merasakan ada yang tidak beres. Begitu memasuki pintu, ia melihat beberapa pengawal berpakaian hitam berkeliaran di sekitar pintu. Pada saat yang sama, Yang Xuan juga menghirup udara yang tidak teratur di beberapa ruangan berikutnya. Jelas, ada penyergapan di sini. Sebenarnya, Yang Xuan sudah tahu segalanya tentang situasi di villa itu. Tidak hanya beberapa kamar berikutnya, tetapi juga banyak ahli yang disergap di lantai atas. Namun, Yang Xuan tetap diam dan terus mengobrol dengan wanita tua itu. Dia ingin melihat ngengat apa yang bersembunyi di sini. Namun setelah beberapa saat, Yang Xuan mulai merasa ragu. Tidak peduli wanita tua itu, Zhang Linger, atau 7 atau 8 kerabat Zhang Jia di rumah itu, mereka sangat ramah kepada diri mereka sendiri. Dan Yang Xuan dapat melihat bahwa mereka tidak berpura-pura. Apakah penyergapan di villa itu bukan untuk mereka sendiri? Namun, meskipun begitu, itu tidak masuk akal. Jika Zhang Jia ingin berurusan dengan siapapun hari ini, tidak perlu mengundang dirinya sendiri ke perjamuan Hongmen ini. Yang Xuan diam-diam mengamati semua orang lagi. Masih tidak ada kekurangan yang ditemukan. Namun, dia menemukan detail kecil. Meskipun orang-orang di ruangan ini hangat dan ramah kepada Yang Xuan, mereka dapat menangkap jejak kekhawatiran dan kecemasan dari mata mereka. Tampaknya mengkhawatirkan sesuatu. Hanya Zhang Linger, dengan mata jernih, yang berbicara dan tertawa di sana. "Linger, kamu minum lebih banyak dengan saudaramu Yang Xuan. Jangan khawatir tentang dirimu sendiri." Wanita tua itu menyapa Zhang Linger, lalu tersenyum pada Yang Xuan. "Xiao Yang, kedua cucuku, Zhang Kun dan Zhang Peng, tidak bisa kembali. Aku akan membiarkan Linger minum beberapa gelas denganmu." Saudara Yang Xuan,
biarkan aku bersulang untukmu. Zhang Linger memegang segelas anggur merah di tangannya dan menyerahkannya kepada Yang Xuan sambil tersenyum. Matanya yang besar berbinar. Terima kasih, Saudari Linger. Yang Xuan tersenyum dan berdenting gelas dengan Zhang Linger, lalu dengan santai bertanya, ketika aku pertama kali masuk, aku mendengarmu berteriak dengan nenek. Apa yang kamu bicarakan? Hei, Saudara Yang Xuan, apakah kamu tidak tahu? Linger, nenek itu buru-buru menghentikan Zhang Linger dari berbicara, menatap Yang Xuan dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Gadis ini terkadang tidak mengerti. Aku hanya mengatakan sesuatu padanya dengan santai, Xiao Yang, makanlah lebih banyak sayuran. Melihat antusiasme nenek itu, Yang Xuan sepenuhnya yakin bahwa pihak lain pasti memiliki sesuatu untuk disembunyikan dari dirinya sendiri. Namun, karena dia tidak datang untuk dirinya sendiri, Yang Xuan tidak perlu bergosip. Orang-orang Zangjia sangat hangat dan ramah, dan tidak ada dari mereka yang menganggap Yang Xuan sebagai orang luar. Dan tidak ada yang bertanya kepada Yang Xuan apa yang dia lakukan dan berapa penghasilannya setiap bulan. Hal ini membuat Xuan merasa sangat nyaman. Dia selalu merasa bahwa orang-orang Zangjia benar-benar berbeda dari keluarga kaya lainnya. Nyonya tua, saat ini, pengurus rumah tangga bergegas mendekat dan berbisik kepada wanita tua itu. Wajah nenek itu berubah drastis dan gelas di tangannya jatuh ke tanah dengan keras. Nenek, ada apa? Kerabat di dekatnya buru-buru bertanya. Nenek itu melambaikan tangannya, merenung sejenak, lalu tersenyum pada Yang Xuan, Xiao Yang, maafkan aku masih punya urusan pribadi di keluargaku hari ini, jadi. Yang Xuan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah, tidak apa-apa. Pokoknya, aku sudah kenyang. Aku sangat senang dengan makanan hari ini. Terima kasih, Nenek. Aku akan mengunjungimu lain hari dan membelikanmu rokok dan anggur khusus di zona perang. Xiao Yang punya hati. Oke, aku akan menunggu. Nenek itu juga tidak menolak. Dia menyapa Zhang Linger di dekatnya, Linger, pergilah dan antarkan saudaramu Yang Xuan. Ngomong-ngomong, ajak saudaramu Yang Xuan jalan-jalan. Kalian anak muda bisa bermain bersama, keluar lewat pintu belakang dan kembali lagi nanti. Zhang Linger tampak sedikit tidak senang. Nenek, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku akan tinggal di rumah. Patuhlah. Wanita tua itu tiba-tiba meninggikan suaranya. Pergilah jika kau mau. Sekarang kau bahkan tidak mendengarkanku. Pengurus rumah tangga, suruh mereka keluar lewat pintu belakang. Ledakan. Pada saat ini, gerbang tiba-tiba ditendang terbuka. Hahaha, wanita tua, kau mungkin tidak bisa keluar dari pintu belakang. Beberapa temanku sangat tertarik dengan taman belakangmu dan telah lama bermain di sana. Dengan tawa yang meledak, seorang pemuda berjas putih masuk dari luar. Di belakangnya ada 3 pria besar berpakaian hitam yang tingginya setidaknya 2 meter. Ketika mereka berjalan, mereka gemetar di lantai, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan tekanan yang kuat. Zhou Guanghui, ini adalah jamuan makan keluarga kita. Sepertinya tidak ada yang mengundangmu. Tidak nyaman untuk menjamu tamu hari ini. Silakan kembali. Wanita tua itu menoleh ke samping. Sekelompok kerabat Zhang menatap pemuda itu dengan waspada. Zhou Guanghui mencibir, aku tidak tertarik dengan makan malam keluargamu. Aku takut aku akan diare karena makanan rendahan seperti itu. Aku datang ke sini hari ini untuk memberi Linger mas kawin. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana yang indah dari tangannya. Begitu dibuka, tiba-tiba kotak itu memancarkan kilau lembut. Mutiara malam seukuran buah lengkeng bersinar. Linger, aku secara khusus menyiapkan mutiara malam ini untukmu. Aku mempercayakan banyak hubungan untuk mendapatkannya. Ini adalah mas kawinmu. Apakah kamu menyukainya? Zhou Guanghui tersenyum dan menyerahkan mutiara malam itu kepada Zhang Linger. Kemudian dia mengulurkan tangan dan ingin memeluk leher Zhang Linger. Di masa depan, kamu akan menjadi nenek muda keluarga Zhouku. Aku akan memberikanmu apapun yang kamu inginkan. Pergi. Zhang Linger saling berjabat tangan. Siapa nenek muda keluarga Zhoumu? Apakah aku sudah berjanji? Cepat menghilang dari hadapanku. Aku merasa mual saat melihatmu. Lancang. Seorang pria kekar di belakangnya berteriak dengan marah, dan seluruh langit-langit bergetar. Mundur. Zhou Guanghui melambaikan tangannya dan menatap mata Zhang Linger. Zhang Linger, apakah menurutmu aku memberimu wajah? Zhou Guanghui langsung berubah menjadi wajah dingin. 3 tahun lalu, kamu bilang kamu masih muda,
dan kemudian diam-diam pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Jangan kira aku tidak tahu kapan kamu kembali kali ini. Aku tahu sejak kamu turun dari pesawat. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang dewi? Jika kamu tidak makan roti panggang, kamu harus minum anggur yang enak, bukan? Sejujurnya, aku tidak sabar. Aku tidak bisa membantumu hari ini. Kamu harus berjanji atau tidak. Kemudian dia akan mengulurkan tangannya untuk menarik Zhang Linger dengan paksa. Hentikan, wanita tua itu berteriak dengan marah. Zhou Guanghui, aku sarankan kamu untuk tidak main-main. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Zhang akan takut padamu? Sambil berbicara, dia melempar cangkir teh ke tanah. Hula, puluhan pria besar tiba-tiba bergegas keluar dari lantai atas dan kamar-kamar di dekatnya. Aku di sini hari ini. Aku melihat siapa yang berani mengambil Linger. Wanita tua itu berkata dengan marah. Yang Xuan di sebelahnya melihatnya dengan jelas. Ternyata orang-orang yang menyergap di villa ini adalah untuk menjaga pemuda di depan mereka. Yang Xuan mengerti sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ternyata itu adalah drama lamaran pernikahan paksa lainnya. Namun, kita dapat melihat bahwa kekuatan keluarga Minggu ini jauh di atas keluarga Zhang. Zhang Linger telah belajar di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir untuk menghindari pemuda bernama Zhou Guanghui ini. Jadi dia kembali ke rumah tanpa izin kali ini dan dimarahi oleh wanita tua itu.